Jangan berhenti dulu, jangan berhenti dulu. Ya Allah, ikan kan celengan kita. Selamat datang di channel Arsik Tinub. Bersama saya tentunya Rega Aryansah. Siapa sih yang tidak tahu serial animasi Adit Sopo Jarwo? Animasi ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kaum rebahan yang suka nonton TV, apalagi film animasi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan rekap film Adit Sopo Jarwo The Movie yang mengisahkan petualangan Adit mencari ibunya yang pergi ke Yogyakarta. Nah, gimana keseruan filmnya? Tanpa lama-lama lagi kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Berawal dari teman-teman Adit yang bercerita berlibur ke luar negeri, sementara Adit yang belum pernah sekalipun pergi ke luar negeri menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya. Mungkin karena Adit malu, ia pun bilang kalau dia akan pergi liburan ke Jepang. Berpindah ke ayah Adit yang sedang merenung di halte bis. Ternyata ia baru saja dipecat dari kerjaannya. Sementara di rumah, ibu Adit terlihat sedang hamil lagi dan mengatakan jika surat pengunduran diri dari kantornya sudah disetujui juga. Tentu hal ini membuat ayah Adit semakin pusing, namun dia terus berusaha tenang di depan keluarganya. Tiba-tiba Adit yang melihat ayahnya pulang pun langsung memeluknya dan menagih janji ayahnya untuk liburan ke Jepang. Dengan kondisi ekonomi seperti ini, ayahnya Adit tidak bisa mengikuti permintaannya. Ia terus membujuk Adit agar liburannya kali ini mereka akan pulang kampung ke Yogyakarta. Keesokan harinya, keluarga Adit bersiap-siap untuk pergi ke stasiun kereta api, di mana di depan rumahnya sudah ada taksi yang akan membawa mereka ke stasiun. Di sana juga ada Pak Udin dan istrinya yang diminta tolong untuk menjaga rumah Adit semasa mereka pulang kampung. Singkat cerita, mereka telah naik ke kereta api. Terlihat sekali Adit sepertinya masih sangat sedih karena keinginannya untuk liburan ke Jepang kembali kandas. Di tengah perjalanan, ibu Adit tiba-tiba sakit perut dan mencari biskuit untuk dimakan. Namun ayah Adit lagi-lagi lupa membawa biskuit untuk ibu. Sampainya di stasiun Cirebon, Adit berinisiatif untuk turun dari kereta dan membelikan biskuit untuk ibunya. Namun karena hal itulah, Adit tertinggal dari kereta jurusan Yogyakarta. Saka tujuan Yogyakarta, sinyal Tertinggal sendirian di tengah keramaian stasiun tentu membuat Adit panik dan takut. Di saat Adit sedang duduk menangis, tiba-tiba datanglah Bang Sopo. Adit pun langsung meminta bantuannya. Bang Sopo pun langsung membawa Adit, namun bukannya mencari kereta tujuan Yogyakarta, Bang Sopo malah membawa ke warung nasi Yogyakarta milik Bu Sastro. Lantas hal itu Adit kembali sedih dan meninggalkan Bang Sopo. Sopo salah ya. Tak lama kemudian, Adit bertemu dengan Bang Jarwo. Melihat tampilan Adit yang seperti anak orang kaya, membuat Bang Jarwo langsung berinisiatif menawarkan diri untuk membantu Adit menuju Yogyakarta, demi uang imbalan tentunya. Karena mereka tak memiliki uang, Bang Jarwo pun membantu Adit dengan caranya sendiri. Yang terpenting itu adalah gratisan. Pertama, mereka ikut menumpang di mobil bak terbuka yang dikira Bang Jarwo menuju Jogja. Namun sayangnya, mobil tersebut adalah mobil yang akan pergi ke Tegal. Woi, dari Brebes toh. Senderan aja, senderan. Nah. Bang Jarwo baru sadar ketika mobil yang mereka tumpangi berhenti setelah bannya bocor. Alhasil bukannya sampai ke Jogja, mereka malah terjebak di daerah Brebes. Temen tuli toh. Ini kan di Brebes toh. Karena Brebes adalah kampung Bang Sopo, jadi mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu ke rumah ibunya Bang Sopo. Sementara Sin berpindah ke ibu dan ayahnya Adit, di saat itu ibunya Adit baru sadar bahwa Adit tidak ada bersama mereka di dalam kereta api. Ibu dan ayahnya akhirnya panik dan langsung mencarinya. Kembali lagi ke Adit, Bang Sopo dan Jarwo yang telah sampai ke rumahnya. Di sana mereka semua diberi makanan dan beristirahat. Sementara di Jogja, ibu Adit terus menangis dan khawatir, begitu pun dengan ayahnya. Iya Pak, sorry ya Pak. Keesokan harinya, Adit, Bang Sopo dan Jarwo kembali melanjutkan perjalanannya menuju Jogja.
Namun ketika Bang Jarwo hendak menumpang di kereta api, Adit dan Bang Sopo malah membantu pengendara motor yang terjebak di jalan. Alhasil mereka kembali tertinggal dari kereta apinya. Wes sopo ini gara-gara kamu nih ya. Yang harusnya dibantu tuh aku. Tak lama kemudian, Bang Jarwo melihat mobil truk dan ingin menumpang di mobil itu. Bang Jarwo menggunakan cara yang berbahaya, di mana memaksa mobil truk itu berhenti dengan melintangkan tubuhnya di tengah jalan. Setelah mobilnya berhenti, Bang Jarwo memaksa dan mengancam sopir truk untuk mengantarkan mereka ke Jogja. Akhirnya karena takut, sopir truk pun membawa mereka pergi. Di tengah perjalanan, mereka terhenti karena ada pemeriksaan polisi. Bang Jarwo yang melihat banyak polisi pun langsung ketakutan, dan akhirnya mereka langsung kabur ke arah hutan. Karena sudah sangat letih berlari, mereka semua bersembunyi di balik pohon. Ketika Pak Polisi lengah, mereka pun lanjut lari, dan di pelarian itu Bang Jarwo melihat sebuah sepeda. Tanpa banyak basa-basi lagi, Bang Jarwo mengambil sepeda itu, dan langsung menaikinya bertiga. Namun karena jalan yang mereka lalui curam dan sepedanya melindas batu, membuat mereka terjatuh dan tersangkut di dahan pohon. Sopo? Iya Bang Sopo, Adit nggak apa-apa Bang Sopo. Setelah mereka terbebas dari kejaran polisi, Adit, Bang Sopo, dan Jarwo kembali melanjutkan perjalanannya menuju Jogja. Di tengah perjalanan, Adit melihat bus bertuliskan Jogja. Akhirnya mereka semua menumpang ke bus itu. Singkat cerita, bus itu telah sampai ke tujuannya. Namun ternyata bus yang bertuliskan Jogja itu adalah bus pariwisata yang menuju ke Dieng di Kabupaten Banjarnegara. Lagi-lagi mereka gagal ke Jogja, ditambah karena cuaca di Dieng yang sangat dingin, membuat Adit kedinginan dan menggigil. Di sana, Sopo menyalahkan Bang Jarwo, karena ulahnya mereka selalu tersesat di perjalanan. Akhirnya, percekcokan antara Bang Sopo dan Jarwo pun terjadi. Adit yang berada di samping Bang Jarwo mendengar kata-kata ingin menculik anak kecil, ia pun merasa takut dan langsung lari meninggalkan mereka. Sampai-sampai ia terjatuh ke dalam lubang. Sementara Bang Sopo dan Jarwo khawatir dan terus mencari keberadaan Adit. Sampai akhirnya mereka pun menemukan Adit dan langsung menolongnya. Tenang. Ayo. Ya langsung. Keesokan harinya, terlihat ibunya Adit masih sangat sedih karena Adit belum juga ditemukan. Sementara kembali ke Adit yang mulai timbul gejala batuk dan bersin karena suhunya yang sangat dingin. Di sana Bang Sopo dan Jarwo sangat panik dan kebingungan harus berbuat apa. Sampai akhirnya di sana Bang Jarwo malah meminta Adit memejamkan mata dan membayangkan kalau Adit itu kuat seperti Gatot Kaca. Tapi tentunya itu tak berhasil. Alhasil Bang Jarwo menggendong Adit dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba mereka didatangi sama komunitas Vespa, yang ternyata salah satu orang dari komunitas itu adalah orang yang pernah ditolong Adit dan Bang Sopo di awal film tadi. Alhasil mereka diantar ke Jogja oleh komunitas Vespa tersebut. Namun di perjalanan, Adit tiba-tiba pingsan, dan akhirnya mereka putar balik dan membawa Adit ke rumah sakit. Nah, ternyata di rumah sakit itu ada ibunya yang sama-sama dibawa ke rumah sakit. Di sana mereka berpapasan, namun ayah Adit tidak melihatnya. Sampai pada malam harinya, di sana ayah Adit yang sedang mengobrol bersama seorang dokter, temannya waktu sekolah. Tiba-tiba ayah Adit mendengar seorang suster yang berbicara pasien bernama Adit bersama Bang Jarwo. Alhasil ayah Adit langsung lari mengejar Bang Sopo Jarwo untuk menanyakan hal itu. Kemudian ia berkata kalau dia adalah ayahnya Adit. Namun di sana ayah Adit tidak berhasil menemukannya karena Adit telah lebih dulu keluar dari ruang UGD. Sementara Adit melewati ruangan bayi yang baru saja dilahirkan. Di sana ia tak sengaja melihat seorang bayi yang bernama Adelia, anak dari Amira yang tak lain adalah ibunya Adit. Tak lama berselang datanglah ibunya Adit dan mereka pun langsung berpelukan.
Kemudian ayah Adit pun datang dan ayah Adit meminta maaf atas kesalahannya tersebut yang membuat Adit sampai hilang. Juga ya ngeliat udah kumpul lagi semua gini ya sama ya. Di akhir film diceritakan bahwa ayah Adit sekarang sudah bergabung dengan perusahaan temannya dan tugas pertama keluarga Adit diberi hadiah berlibur ke Jepang. Sementara di sekolah, sekarang Adit sudah bisa menceritakan kisah liburannya ke Jepang kepada teman-temannya. Sampai sini film pun selesai. Nah, begitulah Sobat Arsiktin untuk alur cerita film Adit Sopo Jarwo The Movie kali ini. Semoga kalian bisa sedikit terhibur ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak dan sawadikap.